Selamat malam Jebret Tim, DPI balik lagi di hari Senin ceria ya, di mana liga-liga udah pada habis dan ketahuan pemenangnya. Tapi Liga Inggris justru makin menantang dan menegangkan banget. Nah, bener-bener tegang gak sih menurut kalian? Coba kalian komen-komen dan gimana menurut Jebret Tim? Sambil sawer-sawer juga bisa, nanti Nesa akan bacain, bisa kali nyawer-nyawer. Baru hari Senin nih kan. Bersama Nesa hari ini Aldi dan juga ada Koci, ada Mas Aryo. Sepertinya Aldi banyak gosip nih yang mau disampaikan. Mas Ari kok gitu ketawanya? Nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang lagi rame ini kan ada sesuatu yang lagi rame nih, yaitu ya katanya Coach ini sudah tidak mau lagi tampil satu panggung, satu frame Sama Bung Handuk. sama Bung Handuk, Oh. Bung Towel, ya kan? Kenapa Coach? Bukannya Sobi awalnya bersahabat nih? Kita punya fotonya nih, betapa bersahabatnya kalian Gini. dulu. Tuh. Ini 2010. Itu Bang Valen ya kan? Justru ini tidak bersahabat. Oh, ini tidak bersahabat? Kan ada Toel kan? Iya. Nggak ada Koci. Nah, ada Koci Nah, kan? ini Nggak baru- ini gantian yang bikin foto. ada Koci, nggak ada Toel kan? Coachnya mana? Iya, Iya, benar. itu. Baju putih. Oh, itu baju putih ya, Coach. Oh iya. Toelnya Ini nggak ada. toelnya mana? Nggak, Jadi gantian foto-foto ini. ini. Gantian yang bikin foto. Oh. Jadi kita satu grup. Itu gua ada juga di situ, tapi gua lagi ngeliput di stadionnya. Oh, boleh dong Coach cerita Momennya sedikit, Coach? sama. Yang lagi rame. Nggak ada cerita. Gini, it's not personal. Ya. Ini bukan masalah pribadi dan secara pribadi gue nggak masalah sama dia. Cuman ya untuk semua orang sih, bukan hanya semua orang yang kalau mau diskusi alasannya untuk gue nggak masuk akal, buat apa gue buang waktu gue? Ya. Itu aja sih sebenarnya. That's why. That's why gue nggak mau sepanggung lagi sama dia. Kalau dia kembali lagi seperti dulu, ya dengan senang Oh, hati. berarti ini berubah Coach, tadi nggak begini yang lu kenal? Berubah banget. Oh. Jadi Berubah karena dia banget. berubah. Iya, iya, iya. Berubah banget. Sebenarnya I mean orang juga bilang gue sering beda pendapat, ngerti nggak? Iya, wajar. Tapi gue kasih selalu alasan yang masuk akal. Best reasonnya. Kalau lu semifinal, perempat final lu bilang nggak usah pakai Nathan karena suruh tes kemampuan pelatih ya, ini kan absurd. Keabsurdan itu Coach ya. Yang Iya, Jadi dia terus karena dia udah berubah. Apakah dia Avenger? Bisa berubah. nggak cuma terus bu- menjelang apa ya? semifinal suruh bilang terima kasih ke klub. Ini semifinal loh, Iya, sepenting iya, itu iya, gitu. Iya, iya. Terus gue pikir-pikir dan banyak netizen dukung ya, udah jangan kasih panggung lagi. Iya, iya, iya. Akhirnya ya gue batalin atau lu ambil gue atau ambil dia. Oh, tadinya ada calling, lu Banyak. satu frame sama beliau. Iya banyak. Oke. Jadi semua gue warning dulu. Oke. Dan nggak cuma Coach yang katanya berubah, ada juga Nesa sama Coach yang berubah jadi pandit badminton nih kayaknya nih. Mendadak Kemarin nih. badminton. Itu demi proyek gitu. Demi cuan. Coba dong adu pengetahuan badminton Enggak kalian berdua. lah, enggak lah. Nggak, gue belajar banyak dari Susi Susanti. Weh. Aku Jadi- belajar banyak dari Sama siapa? Andre. Nah, itu nggak mau kalah. Jadi gue siaran Oh, 2 Debbie. kali, ya diajarin lah. Oke, Nes kita bahas apa nih Nes awal? Nah, sebelum kita bahas Inggris, Aldi, kita masih mau ngasih selamat dulu ya buat Real Madrid Of nih course. yang udah ngunci gelar juara La Liga yang ke-36. Ya. Sambil senyum karena Barcelonanya saingan sepanjang masanya dia dibobol Girona 4 gol. Iya. Nah, ngomongin soal superiornya Madrid musim ini dan musim depan, silakan langsung aja dibahas ya sama dua fans Barca. Nah, ini soal kemenangan mutlak Madrid musim ini menurut lu striker murni. Ya, tapi mereka ternyata bisa juga buat menangin La Liga musim Iya, ini. tanpa striker murni. Iya, tanpa striker murni. Striker murni mereka hanya bikin 9 gol di La Liga musim ini. Artinya kan ya gimana? Kita sedikit flashback deh Mas Aryo, kita ke awal dulu gitu. Dari perjalanan mereka dari awal musim sampai sekarang gitu. Karena kan nggak mudah. Courtois cedera, Alaba cedera, banyak yang cedera lah di lini belakang Real Madrid. Tapi mereka somehow bisa cope up dengan itu. Soalnya gue nggak mau dengar alasan ya Barkanya aja lagi jelek, gue nggak mau gitu. Gue pengen mengapresiasi Madrid ya kali ini. Gimana menurut lo? Iya, sejak awal musim kebetulan gue memang menjagokan Madrid. Oke. Dalam artian ini tim lebih matang. Kayak lu jagoin Chelsea ya? Yoi kan. Peranan naik kan. Yang gede waktu itu City. Ya elah 9 naik ke rank 8. Rank 7 Menjagokan juara, kalau menjagokan Rank bukan. 7 nanti Beda. kalau MU menang seri lewat lagi tuh Chelsea. Kalau kalah sama Iya. Palace, MU. Chelsea Ya, dia. yoi. Gak usah seri aja udah dipantatin lagi tuh Chelsea. Gimana Mas? Iya, di awal gue memang lihat kan di musim kemarin, walaupun emang tim ini kan sedang building kan, Ya. gue selalu bilang ngambil pemain muda, pelan-pelan mereka adjustmentnya,
dimainin berbarengan. Kamavinga selalu bergantian dengan Tchouaméni, si Modric sama Kroos selalu bermain musim kemarin. Tapi kali ini kan benar-benar mulai dipirit-pirit tuh, gantian. Kalau Kroos main, Modric nggak main. Kalau Modric main, Kroos nggak main. Selalu mereka coba rotate. Valverde juga dimainin di situ. Di depan, ketika pramusim kan banyak siaran Madrid juga kan di sebuah TV lah. Banyak siaran juga, di situ muncul si Joselu kan. Ya. Banyak yang nganggap ini sosok nggak penting gitu. Tapi gue bilang dia kan kontribusi juga walaupun dikit-dikit lah. Ya. Karena dia memang udah punya Kontribusi itu dikit itu termasuk kontribusi. ya cukup lah. Maksudnya Minim. 9 gol kan dia 9 bisa gol iya maksudnya. 9 gol di La Liga. Setengahnya Bellingham. Dia totalnya gue bilang dia akan bikin berapa gol? Double digit. Overall ya, dia akan bikin double digit. Terbukti dia bikin double digit. Maksudnya kan pemilihannya kan juga udah dipantau pastinya sama Ancelotti kan. Dan ini kan pelatih yang man manajemennya bagus, Pasti. kemampuan untuk bisa mengangkat para pemain untuk bertanding selalu di level tertinggi, selalu top notch. Ini pelatih nggak pernah gagal ya. Di musim kemarin sejelek-jeleknya mereka tetap nyampe semifinal Liga Champion, masih ada Benzema di situ, mereka juara Copa del Rey juga, ngalahin Barcelona juga. Jadi kan artinya ini walaupun musim kemarin bisa dibilang jelek, tapi kan udah mulai membangun. Di musim ini tadi yang lo bilang dari lini belakang mulai bergantian tuh, dari Courtois mereka ngambil Kepa, yoi, lalu si Eder Militao juga ngalamin cedera, Alaba ngalamin cedera, segala macam. Cuman kan ya itu seringnya rotasi yang dimainkan oleh Ancelotti perlahan-lahan kan membuat pemain-pemain ini bisa naikin permainannya. Kadang-kadang si Fran Garcia dimainin di sisi kiri, kadang-kadang Mendy yang dimainin di sisi kiri, Tchouaméni kadang-kadang tampil sebagai bek tengah, Kamavinga juga bisa menjadi bek kiri. Siapa aja dimainin tuh bisa menjaga konsistensi. Makanya kenapa gue melihat Madrid punya potensi untuk melakukan itu. Sebaliknya Barcelona tuh yang adjustmentnya kelihatan belum terlihat stabil gitu dari sisi bermain secara stabil. Makanya gue melihat Madrid punya pengalaman untuk itu di bawah Ancelotti. Tadi udah di-highlight sama Mas Aryo soal Benzema ini, Coach. Dengan adanya Benzema kan 4-3-3 nih. Nah, tanpa adanya Benzema kan berubah tuh 4-4-2 sejajar, 4-4-2 diamond. Berarti bukan miskin taktik dong Ancelotti. Miskin taktik. Masih tetap? Come on, ya iyalah, come on. Lu jangan terlalu kardus lah ngomong. enggak, gua nanya. Enggak, gue udah malas bahas miskin taktik. Ya. Seriously. Untuk gue itu terlalu tolol. Karena gue udah jutaan kali jelaskan, lu masih tanya lagi. Ya. Please deh. Untuk gue tetap miskin taktik karena dia ngandelin skill individu. Sesimpel itu. Oke. Mau 3 back, mau 2 striker, mau apa. Come on, please deh. That's okay. Tapi untuk gue ini karena Barcelona tolol. Kalau lu Tapi di kalau papan mereka nggak bisa kan susah juga dong. Apa? Kalau Madrid yang nggak bisa perform kan Oh iya, susah juga. Madrid perform biasa, nggak hebat. Barcelona tolol, makanya selisih jauh. Beda kalau selisihnya tipis, Ya. oke? Di situ Barca perform. Kalau seandainya Madrid bisa juara dengan selisih tipis, fine. Ini kan selisihnya terlalu jauh. Dan memang di bulan Desember gue udah bilang Madrid juara. Di bulan Desember gue udah bilang Madrid juara. Jauhan. Kenapa? Karena Barca ini terlalu stupid permainannya, oke? Salah siapa ya? Salah Safi lah. Itu udah gue bilang. Tahun lalu juara, padahal Barca main jelek loh. Ya. Sama kayak Liverpool 10 match beruntun, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Barca juga 11 kali 1-0. Bahwa mereka juara untuk gue nggak ada spesialnya. Artinya Madrid lebih jelek lagi dengan Benzema. Sekarang mereka perform normal, inilah Madrid. Bedanya Madrid sama Barca, mereka beli pemain hebat. That is the difference. Madrid semua beli pemain, semua yang dia beli itu perform. Barca kagak. Walaupun di awal-awal kan sempat lo kritik juga kan, Tchouaméni, Kamavinga. Iya. Tapi ternyata pelan-pelan emang mereka Ya bisa perform. memang mereka punya kualitas. Dan sehebat apa sih taktiknya Ancelotti? Sekarang gue tanya sama lu. All skill individu. Shooting dari jarak jauh itu emang di plan kan enggak. Itu memang kualitas pemain. Jadi untuk gue sih ya kalau Madridnya hebat iya. Pemainnya hebat ya, not Ancelotti. Jadi menurut lu si Madrid juara musim ini karena Madrid sehebat itu atau Barcelonanya emang lagi Madrid biasa, Barcelona hancur-hancuran. Oke, jadi nggak ada yang istimewa dari dua Nggak itu ada ya. istimewa. Nah, terus musim depan gimana nih, Mas Aryo? Dengan apa proyeksinya? Enggak jauh beda. Mbappe, makin gila sih Iya. kalau menurut gua. Madrid ya? Makin gila. Ya karena pemainnya. Ya pemain dan ability Ancelotti untuk bisa memaksimalkan pemainnya tampil bagus. Ya. Itu kan maksudnya kalau lo nggak punya manajemen yang bagus, lo nggak bisa dong ngajak pemainnya tampil. I agree, man management, Yeah. bukan tactical. Ini yang harus kita pisah. Maksudnya kan dia mainnya memang simple gitu kan. Di era itu dia
berubah-ubah komposisinya, formasinya, siapa pemain andalannya, dia build tim around siapa, itu kan dia selalu punya metode untuk melakukan itu. Musim ini dia coba Bellingham, dia build around Bellingham. Di awal musim oke, dia bisa golin. Begitu hilang kan agak berubah juga kan. Si Kroos mulai dimainin terus, si Modric mulai dimainin terus untuk nambah kreativitas di lini tengah, di depan. Ya semuanya juga akhirnya bisa perform. Vini sejelek-jeleknya dia, ya tetap aja Vini gitu, pemain yang Ngerepotin. bisa ngerepotin. Lu sebut satu pemain Madrid yang jelek. Musim ini bagus semua rata-rata. Iya semua. Nacho yang nggak bagus aja lumayan. Perform, iya. Iya kan? Pokoknya ketika siapa yang cedera bisa menggantikan dan kualitasnya tuh nggak turun loh. Itu loh yang gue puji dari Ancelotti, dia bisa membuat timnya seperti itu. Stabil. Gue bilang itu bukan karena Ancelotti, karena memang pemain berkualitas. Rodrigo musim ini main luar biasa. 3 musim sebelumnya di bawah Ancelotti nggak berkembang juga. Bagus sebagai pemain cadangan. Ya, exactly. Iya, bagus dia- sebagai pemain cadangan. Tapi musim ini dia jadi starter, dia bagus. Iya, karena kan dia memang diharuskan ketika dia cuma berdua di depan, Iya. siapa lagi kan yang Dan harus it perform? works antara Rodrigo dan Vini walaupun nggak ada Benzema. Balik lagi berarti kalau soal mental dan lu meningkatkan performa individu dong ya. Betul. Ya. Iya, Kita mau betul. rely on pelatih juga nggak bisa dong. Betul. Ya. Betul. Jadi musim depan kayak Madrid lagi. Iya Madrid lagi. Karena Barca nggak punya Melihat duit. Barcelona. Udah gitu musim ini kan belum selesai, mereka masih di semifinal Liga Champions loh. Jangan lupa, Iya, masih makanya. masih, Iya, bisa, iya, masih iya. bisa masih bisa dapat Liga Champions kan? Iya ya, nggak kalau konteksnya La Liga aja nih gitu ya. Dengan pergerakannya Barcelona juga kayak nggak ada banyak pergerakan deh. Dan karena emang finansial Nggak bisa, emang Nggak bisa. financial dan Sulit. apalagi pelatihnya Xavi udah selesai lah. Jadi kalau Tahun depan untuk Madrid juga lah. Sekarang aja ngomongnya nggak usah tunggu tahun depan. langsung menunggu awal musim. Iya. Ini ada info katanya Benzema ke Madrid untuk pengobatan, Mas Haryo. Enggak sih. Oh nggak, jadi Ya, maksudnya nggak mungkin ke Madrid Balik- lagi. nggak mungkin balik lagi ya, Kalau opsi balik lagi itu enggak. enggak lah Maksudnya ya. kan dia udah betul-betul selesai lah. Lo udah berapa tahun sih main di situ? 10 tahun lebih gitu Iya. kan. Dan lo kontributnya udah luar biasa gede. 25 trofi loh dia bisa ngasilin sama Marcelo, dia terbanyak 26 mereka sama Marcelo terbanyak. Tahun ini yang terbanyak sekarang si Modric 25. Jadi kalau satu trofi lagi di Liga Champions akhirnya sama tuh sama Benzema sama itu. Jadi selama pemainnya masih ini dan Modric baru ditambahin lagi setahun kan Iya, extend. di apa kontraknya. Iya. Ya mereka masih akan evolve di situ dan dengan mirip-mirip pemainnya tidak dimainin berbarungan terus, staminanya kan terjaga tuh. Mereka nggak banyak cedera yang pemain-pemain yang lain ya. Kalau yang lainnya kan emang cederanya emang tak terduga lah kalau kita bicara lini belakang kan Alaba, Eder Militao, terus si Courtois itu kan yang tak diduga lah ya. Maksudnya bukan karena mereka kecapean mengalami cedera. Iya. Makanya kalau si Ancelotti itu pinter-pinter ngerotate pemain untuk jaga stabilitas tim. gimana akhirnya Ancelotti bisa membuat Lunin nih kiper yang tadinya cadangan ketiga berarti kan Lunin itu Ketiga. jadi kiper yang oke dong coach. Lu masih inget Martinez? Emi. Iya. Ya. Gimana Martinez nggak pernah main mendadak jadi lumayan di Iya. Arsenal sampai menang? Emang mereka bisa jadi kiper, kalau nggak jadi kiper ketiga di Madrid. Iya dong. Kalau mereka sejelek itu, mereka main di divisi 2. Iya. Sekali lagi kekuatan Madrid adalah beli pemain. Oke. Pemain itu perform semua. Beda sama Barca. Berarti Ancelotti untuk memilih atau Gue rasa bukan Ancelotti, itu Oh. scoutingnya. Karena nggak ada Ancelotti pun mereka selalu beli pemain bagus. gitu. Ada juga pemain muda sekarang si Arda Güler tiba-tiba Iya, contoh itu. Iya. Dan di luar itu coach yang gue baca juga nih, ternyata Madrid ini kekeluargaannya luar biasa banget gitu. Pemain tuh biasa liburan bareng, barbekyuan bareng. Itu yang dibikin sama Barca juga begitu. anaknya Ancelotti justru Barcelona David juga Villa. begitu. Sebelumnya ini Barcelona lebih Barcelona itu sangat justru lebih dekat karena Oke. yang dilawan itu klub ibu kota kan. Jadi Madrid. kekuatan Barcelona itu justru kekeluargaan. Oh, iya, Cuman kembali lagi kalau udah lu duit pas-pasan beli pemainnya katro, ya susah. Kan Iya. tolol di scoutingnya Barcelona.